Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tata. Saya berasal dari Aceh. Di sini saya ingin sedikit membagikan pengalaman tentang rumah tangga. Saya lihat sekarang banyak sekali rumah tangga sahabat-sahabat saya, rumah tangga kawan sejawat saya, di mana-mana, terutama di Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Barat. Kan saya mendengarkan beberapa sahabat saya yang bercerai dengan suaminya, bahkan sekarang ada juga yang sedang dalam proses perceraian yang sedang mereka jalankan. Saya merasa sedih dan kecewa begitu mendengarnya. Sebenarnya saya ingin menyampaikan bagaimana caranya, apa yang saya alami. Jangan sampai sahabat-sahabat saya dan istri-istri yang ada di seluruh Indonesia, terutama Aceh, jangan sampai merasakan seperti yang kami rasakan. Namun demikian, saya juga masih punya harapan untuk memperbaiki rumah tangga kami. Namun saya serahkan sama Allah. Allah yang lebih tahu, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Memberi, Allah yang Maha Menentukan. Di sini, kenapa saya bercerita seperti ini? Saya tidak ingin apa yang saya alami, apa yang dialami oleh anak-anak saya, jangan sampai terjadi dengan sahabat-sahabat saya yang lain, dengan orang-orang lain, dengan istri-istri yang lain, bahkan dengan anak-anak yang lain, anak-anak orang yang lain. Demikian juga di sini saya ingin memohon dan harapan saya bagi istri-istri dan pasangan yang sedang mengalami masalah dalam rumah tangga. Saya sarankan jangan sekali-sekali mengambil keputusan yang salah. Apabila kesalahannya masih bisa diperbaiki, perbaikilah. Apa yang salah di diri kita dan apa yang salah di diri suami kita. Begitu juga suami. Apa yang salah di diri kita seorang suami, apa yang salah di diri seorang istri. Saya rasa gampang kalau kita tidak mengikuti keinginan setan. Sebenarnya banyak sekali dalam rumah tangga itu, selain adanya hadir orang ketiga, yang disebut orang ketiga itu tidaklah wanita selingkuhan, tidaklah laki-laki selingkuhan. Bahkan banyak sekali kita lihat ada kehadiran seorang adik ipar, ikut campurnya seorang adik ipar, ada ikut campurnya seorang mertua, ada ikut campurnya keluarga-keluarga yang lain. Bukan hanya orang ketiga itu, bukan hanya selingkuhan. Itu sebenarnya. Namun demikian, yang ingin saya sampaikan, kenapa si suami bisa selingkuh, kenapa si istri bisa selingkuh. Sebenarnya harusnya kita introspeksi diri masing-masing. Ada kesalahan apa? Menurut saya, seandainya seorang istri itu nyaman dengan suami, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perhatian, mungkin si istri juga tidak akan berselingkuh. Begitu juga dengan seorang suami, si istri juga tidak akan curhat dengan orang lain. Begitu juga dengan suami, mungkin tidak adanya kenyamanan di rumah, mungkin terlalu sering cekcok di rumah sehingga tidak nyaman. Mencarilah orang-orang yang bisa dia curhat. Saya rasa kalau kita sadari itu semua salah.
semua sudah dirasukin oleh setan. Nah, kenapa kita bisa dirasukin oleh setan? Dibisikkan hal-hal yang buruk-buruk. Karena coba introspeksi diri masing-masing. Di dalam rumah tangga itu mungkin yang paling utama sholat, tidak didirikan sholat di rumah tuh, tidak pernah membuka Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran. Namun demikian, seandainya salah satu di antara kita, salah satu di antara pasangan kita ada yang sholat, yang pasangan satunya tidak ada, itu mungkin tidak sempurna. Bukan saya bilang bahwa tidak bisa, harus kalau misal bukan berarti si istri sholat, suami tidak sholat, bukan berarti si istri bagusnya nggak sholat, bukan. Alangkah bagusnya suami istri dua-dua sholat, dua-dua harus memahami, mengerti kenapa bisa seperti ini rumah tangga kita. Kemudian masing-masing ada niat untuk memperbaikinya. Sebenarnya sangat simple. Kalau sama-sama mengerti, sama-sama memahami, sama-sama ingin memperbaiki, di mananya salah, apa yang salah, mungkin bisa perbaiki. Yang terjadi selama ini, si suami dan si istri dua-dua saling egois, tidak mau tahu, kemudian apalagi kita tidak sholat, sehingga syaitan mudah mempengaruhi kita dan diiming-imingkan yang indah-indah. Seandainya marilah kita sama-sama semua, bagi yang bersuami dan bagi yang beristri, dengan pengalaman saya, jangan berharap, jangan merasakan saya lebih enak sendiri, tidak. Lebih bagus mungkin kalau bagi si suami mudah, dia setelah cerai dengan istrinya mungkin ya semudahnya saja dia bisa mencari pasangan yang lain dengan egonya dia gitu. Dan bahkan kebanyakan suami tidak memikirkan lagi anak-anaknya, perasaan anak-anaknya. Mungkin kalau bagi kita seorang istri ingin untuk melanjutkan berumah tangga dengan orang lain, mungkin akan berpikir 10 kali, dan tidak semua istri juga, dan tidak semua suami juga seperti itu, sebagian besar. Jadi saya pesankan kepada semua pasangan yang ada di Indonesia ataupun terutama di Aceh, marilah kita sama-sama dirikan sholat dalam rumah tangga. Jangan salahkan istri, jangan salahkan suami, tapi introspeksi diri bahwa kenapa rumah tangga kita bisa seperti ini. Intinya coba cek aja, pasti ada salah, terutama tidak sholat, tidak ada dididikan sholat di dalam rumah, dan tidak ada pernah kita buka Al-Quran. Saya yakin dari pengalaman saya, sehingga saya bisa menceritakan seperti ini kepada orang lain. Mari kita perbaiki sholat kita, mari kita perbaiki rumah tangga kita. Apabila kita masih bisa memperbaiki dengan suami kita demi anak-anak kita, alangkah bagusnya. Buat apa kita mencari pasangan yang lain? Belum tentu pasangan yang lain sesuai dengan harapan kita. Lebih bagus kita perbaiki dengan suami kita sendiri, ayah daripada anak-anak kita. Apabila kita masih bisa perbaikinya, perbaikilah. Alangkah indahnya kita memperbaiki dengan menjalankan sesuai dengan perintah Allah. Dirikan salat dalam rumah tangga, didik anak dengan jalan agama Allah. Mari kita baca Al-Quran setiap hari setelah kita sholat. Insya Allah rumah tangga kita akan aman dan sejahtera. Rezeki Allah yang menjamin. Belum tentu kekayaan akan membuat kita bahagia. Yang pastinya kita ikuti anjuran Allah. Allah akan menjaga kita. Allah akan memberi rezeki kepada kita, dan didiklah anak-anak kita ke jalan agama Allah. Pesan saya sekali lagi, perbaikilah rumah tangga yang sedang kocar-kacir dengan sholat, baca Al-Quran, supaya kita tidak dirasukin oleh setan, supaya hati kita tidak digoda oleh setan, membisikkan, mengiming-imingkan yang
indah-indah yang pada dasarnya yang sebenarnya tidak mungkin harapan kita tercapai, tidak mungkin sesuai dengan harapan kita yang akan terjadi nanti. Perbaikilah dengan pasangan masing-masing, kedua belah pihak. Itu saja pesan kita untuk saat ini, pesan saya untuk saat ini. Semoga bermanfaat. Camkan, pikirkan sendiri, dan pahami. Dekatilah ustadz-ustadz yang terdekat, ulama-ulama yang terdekat, dan perbaikilah diri masing-masing, baik suami ataupun istri. Berjanjilah dengan diri sendiri, berjanjilah dengan Allah, jangan berjanji di atas kertas karena itu bisa kita abaikan. Hanya itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.